Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten Gintama part 13. Dan video kali ini bakalan berisi detail Gintama dari episode 167 sampai episode 182. Sebelum masuk ke bagian detail, kalau berkenan tolong bantu gue dengan like dan share video ini, agar video ini bisa direkomendasikan YouTube dan menjangkau lebih banyak penonton. Makin banyak yang nonton, makin semangat gue untuk ngelanjutin konten ini. So, langsung aja, mari kita mulai dari episode 167. Detail pertama di part ini bisa kalian temukan ketika penampilan Tama berubah menjadi karakter low poly dan dia berpose seperti ingin berkelahi. Nah, wujudnya Tama saat ini merupakan referensi dari game fighting jadul berjudul Virtua Fighter. Lalu setelah itu wujudnya Tama berubah lagi dan kali ini Tama terlihat sebagai karakter pixelated yang merefer ke game Dragon Quest 1. Bahkan Shinpachi ngomong kalau dia bisa mendengar musik sedih yang ada di kastil Radatom. Tama kemudian mencoba memberikan tanaman obat kepada Otose, tapi karena Otose tidak merespon, Tama pun beranggapan kalau Otose adalah tubuh tak bernyawa. Kalimat ini merefer ke salah satu kalimat paling ikonik dari game Dragon Quest, di mana segala sesuatu akan dianggap tak bernyawa jika mereka tidak merespon sama sekali. Lalu Gintoki ngomong kalau posenya Tama saat ini sudah seperti pose ketika sedang menyelamatkan Putri Laura. Nah, Putri Laura adalah karakter putri dari game Dragon Quest 1 versi Jepang, tapi kalau versi Inggris namanya berubah menjadi Putri Gwaelin. Gintoki kemudian ngomongin soal cover game dan kita diperlihatkan gambar ini. Nah, karakter yang kalian lihat saat ini adalah karakter hero dari game Dragon Quest 1. Lalu setelah itu Gintoki ngomongin soal CG dalam game yang terlalu panjang, padahal yang dia inginkan hanyalah bermain game. Nah, ketika Gintoki ngejelasin hal ini, di sini terlihat ada beberapa cuplikan scene yang diambil dari game Final Fantasy. Yang gua tahu hanyalah cuplikan di tengah yang merupakan parodi dari Final Fantasy 7 ketika Aerith mati, dan pojok kiri atas yang diambil dari Final Fantasy 8 ketika si karakter utama bertemu Riona. Sisanya gua nggak tahu. Lanjut ke episode 168. Di awal episode, Gintoki pengen nulis nama untuk karakter Dragon Quest-nya, dan dia ngomong kalau benda seperti ini biasanya ada kodenya. Lalu Gintoki menyebutkan kode atas-atas, bawah-bawah, kiri-kanan, dan seterusnya. Menanggapi perkataan itu, Shinpachi ngomong kalau itu sudah beda game. Nah, alasan kenapa Shinpachi ngomong seperti itu dikarenakan Dragon Quest adalah game garapan Square Enix, atau pada saat itu masih Squaresoft. Sedangkan kode yang Gintoki sebutkan merefer ke cheat kode yang sering digunakan di dalam game-gamenya Konami. Lalu Shin pun berpindah dan sekarang kita diperlihatkan Gintoki yang lagi main game. Shinpachi pun ngomong kalau ini sudah beda game lagi dan anak zaman sekarang belum tentu tahu tentang game ini. Nah, game yang Gintoki mainkan saat ini adalah parodi dari game The Porpotia Serial Murder Case, yaitu game yang rilis pada tahun 1983. Episode ini dulunya rilis pada tahun 2009, dan kalau Shinpachi ngomong anak zaman itu belum tentu tahu judul game ini, apalagi anak-anak zaman sekarang yang hidup di tahun 2022, lebih nggak tahu lagi game apa ini. Kemudian masuk di pertengahan episode, di sini Tama tiba-tiba saja muncul sambil membawa cermin yang dia sebut sebagai Puff Mirror. Ini adalah parodi dari item yang ada di game Dragon Quest, yaitu Rah Mirror. Dan detail terakhir di episode ini bisa kalian temukan ketika Raja Leukosid muncul, yang ternyata adalah kembarannya Gintoki. Gintoki pun menyebut Raja Leukosid sebagai Loto. Kalimat ini merefer ke karakter hero dari game Dragon Quest 3 yang mempunyai hiasan kepala mirip seperti Raja Leukosid. Lanjut ke episode 169, di episode ini Gintoki dan Raja Leukosid menyebutkan banyak nama karakter dari game Dragon Quest, dan salah satunya adalah karakter Bianca dari game Dragon Quest 5. Di episode ini juga, sebelum bertarung melawan bos terakhir, Raja Leukosid ngomong kalau biasanya HP dan MP mereka akan terisi kembali sebelum berhadapan melawan final boss, dan kita diperlihatkan gambar ini. Nah, gambar ini merefer ke karakter High Priest Hargon yang adalah bos terakhir di game Dragon Quest 3. Lanjut ke episode 170. Di episode ini, Gintoki berhadapan melawan bos yang mempunyai wajah mirip seperti Tama. Dan tanpa pikir panjang, Gintoki jadi satu-satunya orang yang berani menghajar makhluk itu. Gintoki pun ngomong tidak peduli yes atau no, ujung-ujungnya kita akan tetap berkelahi kan. Dan makhluk itu membalas, bukannya itu Dragon Lord. Kalimat ini merefer ke bos terakhir di game Dragon Quest 1, yaitu Dragon Lord, di mana Dragon Lord akan bertanya apakah kita mau memberikan dia pedang, dan kita bisa memilih antara yes atau no. Lalu di tengah pertarungan, musuh yang Gintoki lawan menggunakan semacam jurus yang bisa ngebuat seseorang menjadi karakter pixelated, dan ketika Shinpachi terkena jurus itu, Gintoki ngomong, bukannya badanmu selalu terlihat seperti Gunteng. Kalimat ini merefer ke robot Gunteng yang ada di anime Gundam. Lanjut ke episode 171. Di episode ini ada banyak banget referensi Gundam, karena ini adalah episode perayaan 30 tahun Gundam. Episode ini bercerita tentang dua orang maling yang masuk ke kantornya Gintoki, dan salah satu maling itu menyebut nama Rambaral yang adalah karakter dari anime Gundam. Kemudian, maling tersebut menyebutkan banyak sekali nama lain, yaitu Clem, Akos, Kozun, Stage, dan Zeigan, yang mana mereka semua adalah bawahannya Rambaral. Maling itu juga menyebutkan nama Hamom yang merefer ke karakter Crowley Hamom, yaitu pasangannya Rambaral, dan dia juga menyebutkan nama Letnan Char yang merefer ke karakter Char Aznabel.
Lalu ketika si maling bertemu dengan Sadaharu, maling itu menyebut Sadaharu sebagai senjata baru Federasi karena warnanya putih. Kalimat ini merefer ke robot Gundam yang biasanya berwarna putih. Tidak lama kemudian, Katsura datang ke tempatnya Gintoki dan bertemu dengan para maling itu. Lalu maling itu menyamarkan suaranya dengan ngomong menggunakan nada tinggi. Katsura pun sadar kalau suara mereka berdua terdengar mirip seperti Mickey Mouse dan Donald yang merefer ke karakter Donald Bebek. Ini karena kedua karakter itu sama-sama mempunyai suara dengan nada yang tinggi. Masuk ke bagian berikutnya, bagian ini bercerita tentang rambut rontok, dan ketika Gintoki ngomongin rambutnya Kagura, di belakang Kagura terdapat gambar 3 orang raksasa yang merupakan parodi karakter God Warriors dari anime Nausicaa. Mereka pun mulai ngomongin cara untuk mengatasi kebotakan, dan Gintoki ngomong kalau rambutnya Kagura sudah seperti karakter Buffalo Man tanpa tanduk, yang mana kalimat ini merefer ke karakter Buffalo Man dari anime Kinnikuman Man. Kagura pun membalas dengan ngomong kalau Gintoki sudah seperti Atlantis yang setengah jadi. Kalimat ini lagi-lagi merefer ke karakter dari anime Kinnikuman Man, yaitu Atlantis yang mempunyai mata menonjol sama seperti kondisi Gintoki saat ini. Gintoki pun membalas perkataan itu dengan ngomong kalau dia tidak masalah karena Atlantis lebih kuat daripada Robin Mask. Lagi-lagi kalimat ini merefer ke anime Kinnikuman Man, dan mata merahnya Gintoki terlihat mirip seperti mata karakter Robin Mask. Merasa kalau mereka semua bakalan botak, Kagura ngomong kalau tidak lama lagi mereka bakalan berakhir seperti Krillin. Kalimat ini tentu saja merefer ke karakter Krillin dari anime Dragon Ball. Shinpachi pun mencoba membela Krillin dengan ngomong kalau Krillin mampu menggunakan Destructo Disc, bahkan sampai ngebuat Vegeta teriak kenapa untuk menghindar. Nah, kalimat Shinpachi di sini merefer ke anime Dragon Ball, tepatnya di scene ini. Obrolan mereka masih berlanjut dan sekarang mereka lagi ngomongin soal wig. Lalu Gintoki menyebut nama 3 orang yang terlihat jelas sedang menggunakan wig, yaitu Tomoaki Ogura yang adalah seorang penyiar, Kimimaro Ayano Koji yang adalah seorang komedian, dan Pancha Ito yang adalah komentator baseball. Dari mereka bertiga, cuma si Pancha Ito yang gak ada gambarnya sama sekali. Lanjut, setelah rambutnya kena potong, Gintoki ngomong kalau dia akan ngebuat Kagura menjadi Sento-kun. Kalimat ini merefer ke maskot kota Nara, yaitu Sento-kun. Kagura pun membalas kalau Gintoki bisa menutupi kepalanya dengan kare. Kalimat ini merefer ke karakter Kari Cook dari anime Kinnikuman, di mana dia menaruh kari di atas kepalanya. Dan di akhir episode, akhirnya ketahuan alasan kenapa orang-orang bisa jadi botak, karena ada alien yang membawa virus dari planet Namihei. Nah, nama Namihei merefer ke salah satu karakter dari anime Sazae-san. Masuk ke episode 172, episode ini bercerita tentang Shinshen Gumi yang sedang mencoba menginterogasi seorang pembunuh. Yamazaki pun ditunjuk sebagai orang pertama yang harus menginterogasi pembunuh itu. Dan dalam prosesnya, Yamazaki malah curhat ke pembunuh tersebut. Yamazaki ngomong kenapa dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan seperti Kochikame miliknya Akimoto. Kalimat ini merefer ke manga jadul tentang polisi yang berjudul Kochikame buatannya Osamu Akimoto. Yamazaki juga ngomong kalau dia menonton Binetsu Tairiku yang adalah parodi dari drama Jepang berjudul Jonetsu Tairiku. Si pembunuh itu kemudian menyanyikan lagu dari drama Jonetsu Tairiku dan Yamazaki menyebutkan nama Taro. これは微熱大陸のテーマ曲的なあの太郎的なお前 Kalimat ini merefer ke musisi Taro Hakase karena dia adalah orang yang ngebuat lagu untuk drama Jonetsu Tairiku. Pemain pun berganti dan sekarang gilirannya Kondo yang menginterogasi orang itu. Lalu Kondo muncul sambil menggunakan jas dan kita diperlihatkan cuplikan ini. Gorilla Keiji Ninjouha. 銃を持ってして奴を解き伏せてみせる。つうかゴリラ刑事ってゴリラになってんだけど、人からはぐれてんだけど。 Nah, saat ini Kondo lagi cosplay jadi karakter dari drama TV Jepang berjudul Hagure Keiji Junyoha, dan cuplikan tadi adalah parodi dari intro drama tersebut. Lalu di saat sedang ngobrol, Kondo cerita kalau dia memiliki anak yang terobsesi dengan 2 acara TV Jepang, yaitu Kinniku Banzuke dan Sasuke. Buat yang nggak tahu acara ini, simpelnya ini adalah acara Ninja Warrior. Kondo kemudian menyebutkan nama 2 orang, yaitu Morofushi yang merefer ke nama atlet Jepang dan Shoei yang merefer ke nama aktor Jepang yang pernah mengikuti acara Sasuke sampai 3 kali. Kondo juga ngomong kalau anaknya secara diam-diam telah menanam Iketani di dalam lemarinya. Kalimat ini merefer ke atlet olimpiade asal Jepang bernama Yukio Iketani. Lanjut ke episode 173. Episode ini bercerita tentang Gintoki yang lagi ngajak Sadaharu jalan-jalan. Lalu mereka bertemu dengan Katsura, dan Katsura ngomong kalau ikatan kepercayaan antar majikan dan peliharaan haruslah lebih dalam daripada lautan dan lebih panjang daripada mulutnya Chosu. Nah, kalimat ini merefer ke pegulat Jepang bernama Riki Chosu yang ikonik dengan rambut muletnya. Lalu di pertengahan episode, Gintoki tiba-tiba bertukar tubuh dengan Sadaharu, dan Gintoki ngomong kalau harusnya dia bertukar tubuh dengan wanita cantik seperti di To Love Ru. Kalimat ini tentu saja merefer ke anime To Love Ru.
Lanjut ke episode 174, episode ini bercerita tentang Gintoki yang terjebak di dalam lift, dan ketika sadar kalau lift mereka mati, Shinpachi ngomong kalau lift ini sepanjang Tower of Druaga. Sesuai namanya, kalimat ini merefer ke anime Tower of Druaga. Dan sekarang mari kita masuk ke episode terakhir di part ini, yaitu episode 176. Di awal gue ngomong kalau part ini bakal berakhir di episode 182, tapi karena tidak ada satupun detail yang gue temukan dari episode 177 sampai 182, makanya gue nutup part ini dengan detail dari episode 176. Episode ini bisa dibilang hanyalah recap dari episode-episode sebelumnya yang dikemas dalam bentuk hitungan mundur. Shinpachi pun heran kenapa mereka semua bisa berubah jadi karakter CG, dan dia ngomong, ini mah cuma Countdown TV. Kalimat ini merefer ke acara TV Jepang bernama Countdown TV yang kurang lebih mirip seperti On The Spot. Tapi bedanya, host acara ini adalah karakter CG. Lalu di urutan ketiga, mereka menampilkan cuplikan ketika Gintoki lagi bersama Katsura di medan perang, dan Shinpachi ngomong kalau dia seperti pernah melihat scene itu tapi bukan di TV. Gintoki pun ngomong untuk jangan mempermasalahkan scene yang dicampur dari tour anime tahun lalu. Nah, kalimat ini merefer ke trailer Gintama Jam Festa tahun 2008 yang menampilkan cuplikan ketika perang besar melawan Amanto. Episode itu harusnya dirilis dalam bentuk movie, makanya Kagura ngomong kalau Gintoki terlihat lebih jernih di cuplikan tadi. Ini juga jadi alasan kenapa Shinpachi ngomong kalau dia tidak pernah melihat cuplikan itu di Gintama versi TV. Dan detail terakhir bisa kalian temukan ketika Gintoki marah ke Shinpachi dan dia menyebut Shinpachi sebagai Ganbaris. Kalimat ini merefer ke anime Ganbaris Shun, di mana pengisi suara Shinpachi, yaitu Sakaguchi Daisuke, menjadi pengisi suara untuk karakter utama di anime itu. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue kumpulkan dari episode 167 sampai episode 182. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye-bye!